Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, harta, pakaian, makanan, keluarga yang baik, dan segala kenikmatan baik yang kecil maupun yang besar semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz, hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Hari ini kita masuk ke tema 5, sub tema 1. Silakan disiapkan bukunya. Disiapkan buku catatannya juga sekalian. Karena hal-hal yang penting di sini biasanya akan Ustaz masukkan di ujian. Baik ujian harian atau PH, atau biasanya kadang masuk mungkin di UPAS nanti. Jadi harus rajin mencatat. Jadi di materi kali ini ada 2 pembelajaran pertama dan kedua. Pembelajaran pertama ini halaman 1. Adapun materi atau tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang ada pada video, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama. Coba anak-anak Ustaz perhatikan gambar tersebut. Kira-kira anak itu sedang ngapain? Ya, anak itu sedang membantu orang tua untuk menyeberang jalan. Nah, kira-kira sikap seperti ini terpuji atau tercela? Benar, bahwa sikap ini merupakan sikap yang terpuji. Menolong orang lain yang sedang membutuhkan, yang sedang kesusahan, bahkan menolong orang lain tanpa orang itu meminta, merupakan sikap yang terpuji, dan ini merupakan sikap kepahlawanan. Ya, jadi salah satu sikap kepahlawanan itu suka membantu orang lain, suka menolong orang lain yang kesusahan. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kira-kira mereka lagi ngapain? Jadi ada temannya yang sakit, kemudian teman-temannya yang lain menjenguk, menghiburnya, membawakan makanan atau hadiah. Ya, ini sunnah ya, bahwa jika ada saudara kita yang sakit, maka kewajiban kita menjenguknya. Karena orang sakit itu punya hak untuk dijenguk. Nah, ini bagian dari sunnah dalam agama kita. Menjenguk orang sakit, menghiburnya, mendoakannya, memberikan dia hadiah atau makanan, sehingga dengan hal itu dia menjadi senang. Nah, orang ketika sakit kemudian hatinya menjadi senang, itu membuat dia bisa cepat pulih kembali dari sakitnya, menjadi sehat kembali. Itu yang gambar yang pertama. Gambar yang kedua, lihat, ketika gambar yang kedua ini, dia sedang melakukan penelitian. Dia meneliti tentang hewan. Atau bisa jadi dia melihat, wah, hewan ini kayaknya kenapa ya? Mungkin dia mau nolong juga, atau apa, kan bisa jadi. Atau dia mau melihat tanaman ini, dia mau menanam tanaman. Ini kan juga sifat yang bagus. Dia menanam tanaman kan? Tayyib. Yang ketiga, dia membantu temannya yang jatuh. Ini temannya jatuh, mungkin di bukunya berantakan, jadi dibantu sama temannya yang satu lagi untuk merapikan bukunya. Ini juga sifat yang terpuji.
membantu orang lain. Dan menolong orang lain merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Silakan diperhatikan teks berikut ini. Halaman berapa? Halaman 2 kayaknya ya. Halaman 2 apa halaman 1? Halaman 2. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Silakan anak Ustaz baca sendiri di bukunya. Kenapa Ustaz suruh baca sendiri? Karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan teks ini. Jadi kalau antum nggak baca, nanti nggak bisa jawab. Kalau Ustaz bacakan ya bisa aja. Tapi kamu harus pandai baca sendiri, memahaminya, mengingat, berusaha mengingat. Kenapa? Tugasnya nanti akan kita lihat. Apa ya tugasnya? Ini lanjutan dari cerita yang di atas. Jadi baca dari awal sampai akhir sehingga tahu nanti isi ceritanya seperti apa. Ya, kenapa sih Ustadz? Karena tugasnya adalah dia menceritakan kembali secara tertulis teks di atas. Ya, tugasnya ceritakan kembali secara tertulis teks di atas. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Runtut maksudnya beruntut. Mulai dari paragraf pertama tadi kamu baca apa, kedua, ketiga, keempat, sehingga berurutan dia. Tapi menggunakan bahasa kamu sendiri. Kan tadi udah membaca kan? Setelah kamu membaca, tanpa melihat teks kamu tulis apa yang tadi yang kamu ingat. Nggak harus banyak-banyak. Misalnya berapa baris, 10 baris kah, atau dari berapa paragraf itu, 1, 2, 3, 4. Misalnya dari 4 paragraf menjadi 2 paragraf. Nggak apa-apa. Tapi isinya harus runtut ya. Dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat itu berkaitan. Jangan lompat sana, lompat sini. Dan menggunakan ejaan yang benar. Contoh ejaan yang benar itu ketika Raja Purnawarman menjabat sebagai raja, dia melakukan begini dan begitu ila akhiri. Yang tidak sesuai dengan ejaan yang benar itu seperti ini. Dia tuh kayak gini dia. Pas udah jadi raja dia kan, terus dia kayak gini dia. Ini salah. Ini bukan ejaan yang benar kayak gini. Ya, ini bahasa sehari-hari antum sama teman-teman antum mungkin kayak gitu. Tapi kalau ejaan yang benar itu tulisannya menggunakan ejaan yang benar. Pada suatu hari, ketika Raja Purnawarman pergi ke sini, dia melakukan ini untuk rakyatnya. Itu merupakan ejaan yang benar. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah dengan benar. Jadi ini lihat, perhatikan gambarnya. Ya, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Lihat, kalau di wilayah Aceh itu ada pahlawan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Itu berasal dari kerajaan Aceh. Nama kerajaannya kerajaan Aceh yang berasal dari Aceh. Kemudian ada dari Sumatera Selatan, Palembang. Namanya Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada dari Makassar, Sultan Hasanuddin. Dia diberi gelar oleh Belanda itu ayam jantan dari timur. Ya, ini dari kerajaan Goa Talo, Makassar. Kemudian ada peninggalan prasasti Ciritun, peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, ini di daerah Bogor. Kemudian Majapahit
Majapahti. Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Ini di daerah Jawa ini. Ya, diperhatikan petanya. Jadi setelah kita membahas sedikit tentang sejarah pahlawan, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu atau tujuan pembelajaran berikutnya menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul ke kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. Lihat, ada 4 sifat cahaya. Sebenarnya kalau kita nggak daring, ini kita praktek di kelas ini. Ya, bawa alat masing-masing per kelompok. Cuman ya kalau antum mau praktek sendiri di rumah boleh lah. Saya nggak mau bikin antum ribet lah. Tapi kira-kira antum lihat sendiri aja mana yang nggak ribet. Contoh kayak nomor 4 itu. Masukkan air dalam gelas yang bening, kemudian mencelupkan pensil. Atau nomor 2 itu, saya bacakan dari awal lah. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya, dia jejerkan kardus 3 biji kan, kemudian di terakhir kardus itu ada lilin, dan setiap kardus dikasih lubang rata lurus, sehingga kemudian yang ngintip dari lubangnya sama lurus sehingga nampak cahaya yang ada di belakang kardus itu. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Ya, dia hidupkan senter di tempat yang gelap pastinya ya. Kemudian dia senter ke arah gelas. Ternyata cahaya itu menembus gelas tadi sampai ke dinding. Itu sifat cahaya yang kedua, menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi kalau antum ngaca, ya kan? Antum siapkan 2 kaca, misalnya arahkan satu kaca ke kaca yang lain, kemudian disenter ke kaca yang satu. Dia akan memantulkan ke kaca yang satunya lagi. Itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Inilah tadi contohnya. Ambil air dalam gelas yang bening, kemudian taruh pensil, sehingga seolah-olah pensil itu patah. Lihat, antum perhatikan gambarnya. Padahal dia nggak patah. Dan ini maksudnya cahaya yang dapat dibiaskan. Jadi inilah 4 sifat-sifat cahaya yang harus antum ketahui. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Dan yang keempat, dapat dibiaskan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Halaman 10. Silakan dibuka halaman 10. Materi atau tujuan pembelajaran menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan benar dan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama. Silakan disimak dengan baik. Tahukah kamu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu sila keberapa? Sila keempat. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Pertama. Kedua, cinta permusyawaratan. Ketiga, demokrasi. Yang terakhir, bijak menyelesaikan masalah. Itu makna dari sila keempat. Jika ada yang mau menambahkan, boleh.
mencukupkan ini juga nggak apa-apa. Yang penting paham makna-makna dari sila keempat serta kira-kira contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mari kita lihat berikut ini. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kok sila? Sila. Amati gambar berikut ini. Budi marah dan membentak Amir. Oh, Amir di kelas susah ada nih. Yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Jadi Amir itu nggak sengaja menginjak kaki Budi, tapi Budi marah. Kira-kira sudah bijakkah Budi dalam menyelesaikan masalah? Ya namanya nggak sengaja kok kayak gitu. Ya nggak usah dibentak-bentak. Paling tanya dulu, kenapa kau injak kakiku Budi? Budi lagi. Kenapa kau mau injak kakiku Amir? Ya kalau misalnya Amir bilang, maaf ya Budi, aku nggak sengaja. Ya udah maafkan. Jangan main marah-marah, apalagi langsung pukul. Ini nggak boleh ya. Kemudian apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Karena Budi tadi membentak dan marah, ya nggak sesuai dong. Ya, karena dia nggak bermusyawarah dulu, nggak tanya dulu, ya kan? Harusnya tanya dulu dengan baik. Kalau dia bilang, aku sengaja kok injak kaki kamu. Nah, kalau dalam agama kita, apa sikap kita jika ada orang yang menzalimi kita? Berbuat baik kepada mereka kan? Ya udah maafkan, ya sudahlah. Aku nggak mau ribut dengan kamu. Udah kamu urus sajalah diri kamu sendiri, aku mau pergi. Nah, gitu aja selesai. Udahlah. Aku nggak mau pusing sama kamu lah. Aku mau pergi aja. Apa-apa. Tinggalkan aja orang-orang yang menjahili kita. Kemudian, apa yang terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Oh, kayak Budi tadi. Kalau dia tiba-tiba marah dan bentak, kemudian dia dikuasai oleh setan, kira-kira apa yang terjadi? Berantem. Pukul-pukulan. Nah, ini nggak bagus ya seperti ini. Contoh yang kedua. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Dia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Oh, jadi Dayu ini tiba-tiba di kelas ini aku yang jadi ketua kelas. Atau di kelas Ibnu Abbas lah. Tiba-tiba datang Muhammad. Di kelas ini aku yang jadi ketua kelas. Nggak ada yang lain. Aku nggak mau tahu. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Ini contoh ya Muhammad ya. Nah, nggak boleh sifat seperti ini. Dia mentazkiyah dirinya sendiri. Aku pemimpin di kelas ini. Nggak bisa lah. Namanya pemimpin itu kan harus berasalkan dari musyawarah di kelas. Siapa yang menjadi ketua kelas? Dilihatlah orangnya bagaimana. Perempuan jadi ketua kelas macam mana? Dalam agama kita syarat pemimpin itu nggak boleh perempuan, harus laki-laki. Nggak boleh kelas kecuali dalam kelas itu perempuan semua. Kan ya, ini dalam kelas saya kalau laki-laki semua. Nah, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Tentu jawabannya tidak. Harusnya yang benar adalah musyawarah dulu bersama dengan wali kelas, kemudian lihat calonnya siapa aja kira-kira yang baik orangnya, yang punya jiwa kepemimpinan, yang jujur, yang tegas, itu kan harus dilihat. Kemudian yang kedua, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jika sila keempat itu maknanya salah satunya adalah permusyawaratan, maka sikap Dayu ini tidak sesuai. Harusnya dia bermusyawarah dulu. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Tentu akan terjadi konflik. Yang satu nggak akan setuju. Enak aja dia tiba-tiba menjadikan dirinya sendiri pemimpin tanpa ada musyawarah. Ini kan akan ribut. Aku nggak mau, ya ini nggak mau. Aku nggak apa-apa kok. Akan ribut jadinya. Sehingga harus ada hakim atau pemutus perkara, yaitu wali kelas di sini. Siapa yang layak untuk dijadikan wali kelas? Ketua kelas.
Kemudian kita masuk ke materi berikutnya atau tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu mengidentifikasi tinggi rendah nada. Ya, Ustadz ambil poin-poinnya aja di pembelajaran ini. Mungkin mau dicatat boleh, karena ini termasuk yang penting ya. Nada semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Jika dia ke kiri, maka akan semakin rendah. Kemudian birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Yang terakhir, tanda 2 panjang garis panjang 2 itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Tiap-tiap nada 1/8 ketukan. Cukup itu aja untuk pembahasan di SPDP. Alhamdulillah, demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Ya, di pembelajaran ke-1 tadi ya, ada tugas ya, jangan lupa dikerjakan. Nanti Ustaz buatkan tempat untuk mengupload tugas itu di Classroom. Dan tugas yang kalian kerjakan itu menunjukkan keaktifan antum dalam belajar selama ini. Jadi kalau nggak menyerahkan tugas berarti ngapain di rumah? Tanda tanya. Jangan-jangan nggak buka materi, jangan-jangan nggak belajar. Nah, ini bahaya. Ini bisa membuat antum tinggal kelas. Ustaz nggak menginginkan hal itu ya. Kenapa Ustaz katakan tinggal kelas? Ya belajar nggak mau, tugas nggak dikerjakan. Gimana coba? Nah, ini nggak bagus. Ya tugas dikerjakan. Ya tugas latihan itu dikerjakan. Kemudian PH itu dikerjakan. Apa semua nilainya itu nanti nilai-nilai itu mempengaruhi nanti ketuntasan dalam belajar. Baik, subhanakallah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya kita bersolawat kepada Nabi dahulu, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.